berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin kita lelah secara fisik, tetapi akan menjadi berbeban berat, akan mengganggu pikiran dan hati kita, akan mengganggu waktu istirahat kita, kalau ada hal-hal yang belum selesai, ada masalah-masalah yang mengganggu pikiran kita, membuat jiwa kita bisa menjadi letih, menjadi lesu, jiwa kita jadi berbeban berat. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, ini janji yang luar biasa. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami boleh menghampiri Engkau tanpa merasa takut untuk dimurkai atau ditolak. Engkau sudah menerima kami dan menempatkan kami sebagai orang-orang yang benar karena kebenaran Yesus Kristus. Bapa, kami membawa hal-hal yang membuat jiwa kami letih lesu dan berbeban berat saat ini. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan belas kasihan dan anugerah-Mu Bapa. Mari Engkau memberi kami kelegaan saat kami datang kepadamu. Engkau menjamah setiap masalah-masalah hidup kami, Engkau memulihkan hati kami, Engkau memberi kami kelegaan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan lewat semua aktivitas produktif yang bisa kami lakukan, karena kami dalam keadaan jiwa yang sehat. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pengalaman kekerasan itu menorehkan luka yang bervariasi kepada setiap orang. Tetapi ketika orang mengalami, bahkan melihat saja orang yang dikasihi mengalami kekerasan, atau bahkan melihat orang yang tidak dikenal saja jadi korban kekerasan, itu bisa mengguncangkan hati kita dan itu bisa menjadi trauma tersendiri. Oleh sebab itu, tidak heran ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia memulihkan kondisi hati dan jiwa murid-muridnya. Salah satunya lewat kesembuhan dari trauma, ketakutan yang dialami akibat kekerasan yang telah terjadi dalam hidup Yesus, yang puncaknya Dia mati di atas kayu salib. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kalau kita perhatikan ayat 19 sampai 23, di sana kita bisa mengerti bagaimana Yesus memberi perhatian khusus bagi orang-orang yang ketakutan, terutama yang mengalami trauma akibat kekerasan yang pernah dilihatnya, bahkan yang pernah dialaminya. Bagaimana Yesus menyembuhkan trauma yang dialami para murid dan membebaskan mereka dari perasaan takut yang begitu kuat dalam hidup mereka. Mari kita perhatikan perikop ini, ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini menjadi sebuah catatan yang jelas sekali bahwa para murid itu dikuasai ketakutan. Mereka berkumpul di ruangan, itu pun harus dikunci karena mereka takut. Nanti ada orang Yahudi yang mengetahuinya dan akhirnya mendobrak pintunya. Mereka juga bisa jadi korban kekerasan sebagaimana Yesus mengalaminya. Ada ketakutan yang luar biasa melebihi apa yang bisa mereka nalar.
Mereka selalu sembunyi, mereka selalu menutup diri, mereka tidak mau lagi berurusan, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? Takut mereka juga mengalami kekerasan sebagaimana Yesus mengalaminya. Nah, bagaimana kemudian Tuhan menyembuhkan? Bagaimana Tuhan kemudian memulihkan hati mereka supaya mereka bisa alami kebebasan dari ketakutan mereka? Saya baca ayat 19 bagian B. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lanjut ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara, apa yang bisa membebaskan ketakutan yang memenjarakan hidup mereka? Apa yang membuat mereka bisa terbebas dari ketakutan yang menguasai jiwa mereka, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang takut bertemu dengan orang lain? Kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera. Hal pertama yang Yesus lakukan adalah hadir di saat murid-muridnya mengalami ketakutan. Dan kehadiran Yesus itu menggantikan ketakutan mereka karena Yesus memberi damai sejahtera. Kita butuh damai sejahtera Tuhan agar kita bisa bebas dari ketakutan. Damai sejahtera Tuhan pertama akan membuat kita bisa berdamai dengan keadaan. Mungkin keadaannya memang sangat mencekam, keadaannya sangat mengerikan. Dan itu kuat sekali ada dalam memori kita, mempengaruhi emosi kita secara luar biasa. Tetapi ketika dalam hidup kita ada kehadiran Yesus Kristus dan kita mengalami damai sejahtera Yesus Kristus, maka ketakutan-ketakutan kita itu akan sirna di hati kita. Kita mulai bisa mengalami ketenangan, kita mulai bisa mengatasi tekanan dari peristiwa mengerikan itu. Yang ada adalah kenangan bahwa di saat menakutkan itu terjadi, Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan bersama-sama dengan aku. Dalam banyak konseling pemulihan yang saya lakukan kepada orang-orang yang mengalami trauma, ketakutan seperti ini, saya sering berdoa untuk mereka supaya Tuhan hadir dalam hidup mereka dan di saat mereka sedang mengalami ketakutan. Tuhan nyatakan kehadirannya dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Itu bagian dari proses yang bisa membuat mereka akhirnya bisa bebas dari ketakutannya. Saya pernah bertemu dengan seorang driver taksi yang pernah dirampok. Pada malam hari dia kerja, setiap dia melewati jalan di mana dia dirampok, dia langsung cemas luar biasa, dia langsung takut luar biasa. Dalam konseling itu kemudian saya berkata kepada dia, ampuni orang yang merampok dulu. Setelah itu minta kehadiran Tuhan menyembuhkan trauma itu dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Ketika dia lakukan, dia berkata, saya alami kebebasan, saya lebih tenang. Dan saya berkata, coba cek apakah benar-benar ada damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Lewat di jalan di mana kamu pernah dirampok. Berikutnya dia cerita, sudah saya lakukan Pak, dan saya tidak cemas lagi walaupun saya melewati jalan itu. Karena saya tahu saya disertai oleh Tuhan. Saya tidak jalan sendirian, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Sehingga saya ada damai. Saudara-saudara, kalau saudara alami ketakutan, saudara pernah jadi korban kekerasan, saudara pernah melihat orang-orang yang kau sayangi itu menjadi korban kekerasan, dan itu kuat sekali
tersimpan dalam memori saudara. Saudara jadi mudah terserang dengan ketakutan. Yang saudara butuhkan yang paling utama adalah kehadiran Tuhan. Di peristiwa di mana saudara alami, walaupun itu sudah lewat, tetapi tersimpan dalam memorimu. Biarlah Tuhan hadir dalam pengalaman hidupmu itu, dan Tuhan membebaskanmu. Damai sejahteranya membebaskanmu. Tetapi yang paling awal saudara harus mau mengampuni orang-orang yang sudah melakukan tindak kekerasan itu. Yang kedua, apa yang diberikan Yesus untuk menyembuhkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita baca ayat yang ke-22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, Yesus menyembuhkan trauma yang membuat kita dikuasai ketakutan dan menggantikannya dengan damai sejahteranya. Setelah itu, Yesus memberikan Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengalami keadaan damai sejahtera Tuhan. Dan dalam damai sejahtera itu, maka dia tidak mudah dikuasai ketakutan. Maka sangat aneh kalau orang berkata, aku dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia penuh dengan kecemasan. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya ada damai sejahtera, bukan dikuasai ketakutan. Seharusnya dia punya keberanian, dia punya ketenangan, pikirannya itu tenang untuk berpikir, untuk buat rencana. Tidak ada kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan yang menguasai dirinya. Kalau kita baca 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, kita akan bebas dari roh ketakutan. Kita akan dibebaskan dari ketakutan. Kemudian ada kasih yang memenuhi hati kita. Makanya di ayat 23, kita akhirnya sanggup untuk mengampuni orang-orang yang sudah melakukan tindak kekerasan dalam hidup kita. Kita bisa mengampuni karena Roh Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membebaskan, roh yang merdeka, roh yang membuat kita dipenuhi dengan kasih, yang membuat kita itu bisa tertib melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apakah ada di antara saudara saat ini sedang dikuasai dengan ketakutan? Di antara saudara pernah jadi korban kekerasan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, membuat saudara selalu dibayang-bayangi ketakutan terhadap pasanganmu atau terhadap orang tuamu, atau saudara menyaksikan sendiri bagaimana orang yang kau kasihi itu jadi korban kekerasan. Begitu mengerikan dan saudara tidak bisa membela. Saudara sendiri dikuasai ketakutan. Seperti para murid ketika melihat Yesus gurunya itu dianiaya, diperlakukan dengan kasar, dilecehkan, bahkan dihukum mati sebagai orang yang dianggap terkutuk di atas kayu salib. Mereka tidak berdaya. Peristiwa mengerikan itu begitu kuat dalam jiwanya sehingga mereka alami yang namanya trauma ketakutan. Tetapi mereka bisa alami kebebasan ketika Yesus hadir, memberinya damai sejahtera dan menghembuskan rohnya. Ini juga yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Ketakutan apapun, mari kita datang kepada Tuhan, buka hati dan biarlah Tuhan menyembuhkan, membebaskanmu dari ketakutan, menggantikannya dengan damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena hari ini kami semakin mengerti bahwa Engkau sungguh-sungguh peduli dengan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang membuat kami cemas, apa yang membuat kami takut. Sebagaimana Engkau sudah menyembuhkan
dan membebaskan murid-murid dari ketakutan-ketakutan mereka. Karena melihat kengerian luar biasa, kekerasan luar biasa yang terjadi kepada Yesus Kristus sampai disalibkan. Yesus sudah menyembuhkannya, membebaskannya. Kami juga sangat percaya kuasa-Mu, kasih karunia-Mu juga bisa terjadi kepada anak-anak-Mu saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini sedang terpenjara dengan ketakutannya. Ketika dikuasai dengan ketakutannya, karena jadi korban kekerasan, karena melihat orang-orang yang disayanginya menjadi korban kekerasan, karena melihat peristiwa yang menakutkan, ada kengerian-kengerian yang dilihatnya, dan itu menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk mudah takut, mudah cemas, mudah mendapatkan serangan ketakutan yang luar biasa. Hari ini Bapa, kami mohon Engkau hadir kepada setiap pribadi yang sedang ketakutan. Nyatakan kehadiran-Mu Yesus kepada setiap orang yang sedang mengalami ketakutan, dimanapun mereka berada, baik di rumahnya, di perjalanan maupun di tempat lain. Mungkin mereka sedang sembunyi dengan sesuatu supaya merasa lebih aman, tetapi ketakutan terus menguasai mereka. Engkau hadir di tempat-tempat persembunyian mereka. Nyatakan kehadiran-Mu dan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran mereka. Mengangkat semua ketakutannya dan mengisi hatinya dengan damai sejahtera. Membebaskan mereka dari ketakutannya. Penuhi mereka dengan Roh Kudus sehingga mereka akhirnya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan ketertiban, dengan kekuatan hati untuk menjalani semuanya. Melewati proses yang masih berat yang dialaminya, mereka tidak lagi ditekan oleh ketakutan. Yang ada adalah kebebasan, damai sejahtera, karena Engkau hadir, karena Engkau yang memberikannya. Terima kasih Bapak, lewat pemulihan, lewat kebebasan yang dialami anak-anak-Mu, biarlah itu menjadi kesaksian yang nyata dalam hidup mereka, yang memberkati banyak orang, yang membuat banyak orang akhirnya datang kepadamu untuk mengalami hal yang sama. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jangan menyerah dengan ketakutanmu, karena kehadiran Tuhan akan membebaskanmu dari ketakutan. Roh yang ada dalam dirimu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, ketertiban, dan kasih. Itu akan memenuhi hati dan pikiranmu. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa dan harapan kami senantiasa saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan masalah-masalahmu bisa selesai, saudara semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku